Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan tangkap tangan terkait praktek dugaan korupsi Rabu malam. Berdasarkan informasi, KPK menangkap pejabat setingkat menteri. Dan untuk informasi terkini kita akan mencoba bergabung dengan Francisca Lusuba di gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan. Kita akan mengkonfirmasi terkait dugaan yaitu kasus korupsi dan tim penyidik menangkap pejabat negara setingkat menteri. Kita belum mengetahui siapakah yang ditangkap oleh tim dari penyidik KPK itu sendiri. Kita akan mencoba menghubungi Francisca Lusuba. Iya, kita akan terhubung dengan Francisca Lusuba di ujung telepon. Selamat malam Francisca. Iya, selamat malam. Iya. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan. Kami tadi mendapatkan gambar sekitar pukul 10 ada 3 mobil langsung masuk ke ruang tahanan KPK. Kami belum mendapatkan informasi secara pasti detail dari juru bicara KPK Johan Budi. Kami masih menunggu Johan Budi. Diduga berkaitan dengan kasus suap, kami belum mengetahui kasus suap apa, dan ada salah satu ketua MK yang didatangi oleh salah satu anggota DPR. Dan tadi ada sekitar 3 mobil masuk ke ruang tahanan KPK. Petugas dari mobil langsung masuk menuju ruang tahanan gedung KPK. Dan operasi tangkap tangan dilakukan di kawasan perumahan menteri di Widya Chandra. Tadi sekitar pukul 10 langsung masuk. Kami masih menantikan keterangan resmi siapa dan terkait kasus apa dalam operasi tangkap tangan sekitar pukul 10 tadi yang tiba. Tadi kami mendapatkan gambar ada salah satu perempuan dan juga ada salah satu pejabat, salah satu anggota atau komisi DPR yang menggunakan baju batik, memakai kacamata, langsung masuk, belum memberikan keterangan kepada wartawan. Untuk sementara kami masih menantikan keterangan resmi dari juru bicara KPK Johan Budi. Faradila. Baik, Francisca, rencananya pukul berapa dari tim KPK akan memberikan konferensi pers terkait operasi tangkap tangan ini, Francisca? Ya, Johan Budi tadi akan datang ke gedung KPK untuk memberikan keterangannya mengenai penangkapan malam ini, operasi tangkap tangan yang wartawan baru saja mendapatkan informasinya. Dan kami terus menunggu kehadiran dari juru bicara KPK Johan Budi. Karena ini tadi ada 3 mobil dan dari penyidik KPK juga belum memberikan keterangan dan langsung masuk, bukan ke depan gedung KPK, namun langsung masuk ke ruang tahanan KPK dengan 3 mobil. Faradila. Ya, Francisca, apakah sudah ada kepastian ada berapa orang yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan kali ini? Tadi kami baru saja mendapat kabar dari rekan tim liputan kami, ada 2 orang yang ditangkap oleh KPK dan langsung masuk ke ruang tahanan. Kami belum mendapatkan informasi. Kami akan mencari tahu terkait kasus apa dan juga siapa pastinya identitas kedua orang tersebut. Farah? Ya, baik Francisca. Lalu untuk lokasi penangkapan sendiri, benarkah yang tadi Anda sebutkan Widya Chandra? Ya, kami tadi mendapatkan informasi operasi tangkap tangan dilakukan di kawasan perumahan menteri, di kawasan Jalan Widya Chandra. Yaitu sepertinya tadi kami mendapatkan informasi, tapi kami belum mendapatkan data akurat dari juru bicara, yaitu kasus penyuapan dari salah satu anggota komisi di DPR kepada ketua MK. Farah? Baik Francisca, kita akan bergabung kembali bersama Anda untuk informasi pasti dari juru bicara KPK Johan Budi. Ya, Francisca Lusuba melaporkan langsung dari gedung KPK dan kita akan kembali menghadirkan gambar yang kami dapat, yaitu tim liputan kami dapat dari gedung KPK.
Ya, ini memang seperti yang disebutkan oleh Francisca Lusuba, reporter kami, bahwa memang ada satu wanita. Kita tapi belum mengetahui apakah terkait dengan operasi tangkap tangan yang diduga berkaitan dengan kasus suap. Dan lokasi sendiri, lokasi operasi tangkap tangan berlangsung di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, yang merupakan perumahan untuk pejabat-pejabat negara termasuk menteri. Dan ada sekitar 3 mobil yang mengiringi penangkapan ini, tapi kita masih belum mengetahui siapakah pejabat negara setingkat menteri yang ditangkap tangan oleh KPK dalam operasi tangkap tangan ini. Kita masih juga belum mengetahui apakah terkait kasus suap untuk kasus yang dimana kita belum mengetahui. Kita akan mencoba menghubungi juru bicara KPK, Johan Budi, terkait penangkapan ini. Dan tadi disebutkan oleh reporter kami juga bahwa ada satu anggota DPR. Kita juga masih belum mengetahui siapa nama dari anggota DPR tersebut. Ya, KPK belum memperoleh atau belum memberikan informasi, dan kabar yang kami terima bahwa salah satu pejabat setingkat menteri tersebut berinisial AM. Kita masih akan menunggu konfirmasi dari pihak KPK, dan kita akan mencoba menghubungi juru bicara KPK, Johan Budi. Hana ngasih tahu ada uang disita 2-3 miliar. Itu Meter yang ngomong. Itu Meter yang ngomong. Oh. Ada ini sih uang diduga disita 2-3 miliar rupiah. Terus anggota DP. Ini Golkar tapi nggak usah disebut tapi ya. Oh, anggota DP. Oke, sebentar. Sisa 23 miliar. Barang bukti 2 miliar. Ya, ini kami dapatkan gambar sesaat setelah tim dari operasi tangkap tangan dari KPK yang menangkap satu wanita dan satu anggota DPR dan seorang pejabat negara setingkat menteri yang berinisial AM dan diduga terkait dengan kasus suap. Ya, kita akan kembali bergabung dengan Francisca Lusuba di gedung KPK.
Iya, dari 3 mobil, memang ada 3 orang yang diduga ditangkap terkait dengan kasus suap, dan penangkapan sendiri berlangsung di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan. Ya, kita masih akan mencoba menghubungi Francisca Lusuba untuk mengetahui informasi dari KPK. Ya, Francisca. Lembaga apa? Francisca. Iya, tadi kami baru saja. Ya, kami tadi baru saja mendapatkan informasi ada barang bukti yang disita, yaitu uang tunai sebesar 2-3 miliar rupiah. Barang bukti langsung dibawa oleh penyidik KPK ke dalam gedung KPK dan belum diungkapkan secara pasti uang itu adalah hasil korupsi atau hasil penyuapan kasus apa. Kami terus menantikan, dan kami mendapatkan kabar dari tim liputan kami, ada 1 anggota DPR yaitu inisial CN dan juga seorang dari Lembaga Peradilan Hukum di Indonesia dengan inisial AM. Kami mendapatkan kabar ada 2 orang tersebut ditangkap dalam operasi tangkap tangan tadi, langsung masuk ke ruang tahanan KPK. Kami masih terus menantikan kabar secara pasti dari juru bicara KPK Johan Budi. Farah? Apakah Anda sudah mengetahui inisial dari wanita yang juga ditangkap dalam operasi tangkap tangan ini, Francisca? Iya, inisialnya tadi adalah CN, yaitu seorang anggota DPR yang diduga berkunjung ke perumahan Widya Chandra, yaitu perumahan menteri di kawasan Widya Chandra, Jakarta, ke rumah salah satu anggota Lembaga Peradilan Indonesia, yaitu Peradilan AM dengan inisial AM. Tapi untuk kasus apa, lalu uang tunai yang disebutkan yaitu sebesar 2-3 miliar rupiah itu apakah diberikan secara langsung atau untuk kasus apa, kami belum mendapatkan kabar secara pasti karena langsung dibawa oleh penyidik KPK tadi dengan menggunakan 3 mobil sekitar pukul 10 masuk ke ruang tahanan KPK dan bukan di depan gedung KPK. Kami tadi wartawan mendapatkan gambarnya, langsung masuk ke ruang tahanan KPK 3 mobil beserta penyidik dan juga dari para yang ditangkap 2 orang maksud kami. Farah. Baik, Francisca, apakah kejelasan untuk konferensi pers sudah didapat dari tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, tadi kami dapatkan informasi dari tim liputan kami, Johan Budi baru akan datang ke gedung KPK untuk memberikan keterangan resmi mengenai identitas secara pasti, lalu kasus apa yang melibatkan 2 orang ini dan ada operasi tangkap tangan malam ini. Kami baru mendapatkan informasi berupa adanya upaya penyuapan dari salah satu pihak ke pihak lainnya, tapi kami belum mendapatkan secara pasti kasus apa yang melibatkan 2 orang ini. Farah? AM merupakan ketua MK, Akil Mukhtar, Francisca. Apakah informasi itu sudah Anda dapatkan di tempat Anda melaporkan saat ini? Kami sampai saat ini untuk sementara ada hubungannya dengan Lembaga Peradilan Indonesia, inisial AM, dengan salah satu anggota Komisi DPR perempuan dengan inisial CN. Mereka bertransaksi atau dari penyidik KPK mendapatkan uang sebesar uang tunai 2-3 miliar rupiah. Seperti itu informasi yang baru kami dapatkan. Kami masih menunggu informasi secara pasti apa kasusnya dari uang 2-3 miliar rupiah ini. Johan Budi baru akan memberikan keterangannya di gedung KPK ini.